Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ba'du. Bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat teriring salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan terkait perkuliahan atau pembelajaran studi Al-Quran atau ilmu Al-Quran pada pokok pembahasan atau materi pembahasan, yaitu seputar pengantar ilmu Al-Quran. Kita tahu bahwa di pertemuan yang lalu kita sudah membahas sesuai rencana terkait apa saja yang akan kita pelajari pada semester 1 atau semester ganjil tahun 2022-2023, jurusan Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Jarak Jauh, YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar pengantar ilmu Al-Quran yang mencakup pengertian, definisi serta urgensi mata kuliah ulumul Quran. Pengertian atau definisi ulumul Quran. Ulumul Quran terdiri dari dua kata, ulum dan Al-Quran. Ulum merupakan jamak daripada ilm yang memiliki makna ilmu, berasal dari kata alima ya'lamu ilman. Dalam bentuk masdar, kata ilm diartikan sebagai pengetahuan atau pemahaman, kemudian berkembang seiring semakin beragamnya masalah dan persoalan. Maka kata ilm diartikan idrakus syai' bihaqiqatihi, yang bermakna mengetahui dengan cara yang sebenarnya. Al-Quran secara bahasa Arab berasal dari akar kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Sebagian ulama berpendapat bahwa sekalipun Al-Quran merupakan bacaan dalam bentuk masdar, namun juga bermakna maf'ul, yaitu sesuatu yang dibaca. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui wasilah atau perantara malaikat Jibril. Tentu di dalamnya terkandung bacaan dan isi menarik yang dijadikan studi sehingga melahirkan beragam pengetahuan. Dengan demikian, secara harfiah berarti ilmu-ilmu Al-Quran atau ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Quran. Kata jamak pada ulumul Quran merupakan bentuk penegasan bahwa pembahasan seputar Al-Quran atau pengkajian yang mencakup keseluruhan isi Al-Quran yang meliputi teks, lafaz, dan makna itu sendiri. Ada beberapa pandangan atau pengertian menurut para ulama, di antaranya yaitu Abdul Azim Az-Zarqani, bahwa beliau menyatakan ulumul Quran merupakan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran, baik dari segi turunnya, urutannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya,
penafsirannya, kemu'jizatannya, nasikh dan mansukhnya, dan penolakan terhadap persoalan keraguan terhadap Al-Quran dan lain sebagainya. Berikutnya Manna Al-Qattan memberikan pandangan atau pengertian bahwa ulumul Quran yaitu ilmu yang meliputi pembahasan-pembahasan ilmu Al-Quran dari segi pengetahuan asbabun nuzul, pengumpulan dan urutan-urutannya, pengetahuan tentang ayat makkiyah dan madaniyah, nasikh mansukh, muhkam dan mutasyabih, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Al-Quran. Ali As-Sabuni juga kemudian memberikan pandangan bahwa ulumul Quran yaitu pembahasan yang berhubungan dengan kitab yang mulia yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari segi turunnya, makkiyah dan madaniyahnya, nasikh mansukhnya, muhkam dan mutasyabihnya, serta pembahasan lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Dengan demikian, definisi-definisi yang disebutkan di atas merupakan penggabungan dari sejumlah pembahasan ilmu-ilmu Al-Quran yang semula berdiri sendiri. Pembahasan yang memiliki keterkaitan erat dengan Al-Quran dilihat dari segi keberadaan dan pemahamannya. Dengan demikian, Al-Quran sangat memiliki cakupan ilmu yang luas sekali. Selanjutnya, kita akan membahas terkait ruang lingkup pembahasan Al-Quran, ulumul Quran. Ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Menurut Hasbi As-Siddiqi, bahwa ruang lingkup pembahasan Al-Quran itu seputar nuzulul Quran, terus kemudian persoalan sanad, lalu juga kemudian persoalan qiraat, lalu juga persoalan kata-kata dalam Al-Quran, persoalan makna-makna atau ma'anil Quran yang berkaitan dengan hukum, lalu juga kemudian persoalan ma'anil Quran atau makna-makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran. Kita akan mencoba menguraikan satu persatu terkait ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Pada ruang lingkup nuzulul Quran itu akan dibahas di kemudian waktu dan tempat turunnya Al-Quran, sebabun nuzul serta sejarah turunnya Al-Quran. Pada ruang lingkup persoalan sanad, kita juga akan membahas riwayat mutawatir, riwayat ahad, riwayat syadz, anwa'ul qiraat atau macam-macam qiraat, para perawi dan penghafal Al-Quran, serta cara-cara penyebaran riwayat. Lalu pada persoalan qiraat, kita juga akan mengetahui tentang pengertian waqaf, ibtida, imalah, mad, memanjangkan bacaan Al-Quran, atau selanjutnya yaitu meringankan bacaan hamzah serta idgham. Persoalan berikutnya terkait ruang lingkup pembahasan ulumul Quran, yaitu seputar persoalan kata-kata Al-Quran. Kita akan mengetahui seputar kata-kata gharib, lalu juga kata-kata yang merubah harokat akhirnya mu'rab, atau juga kata-kata yang mempunyai makna serupa, homonim, padanan kata, sinonim, serta lalu isti'arah dan serta tashbih atau penyerupaan. Berikutnya persoalan yang masuk ke dalam ruang lingkup pembahasan Al-Quran atau ulumul Quran, yaitu persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan ahkam atau hukum-hukum. Baik itu makna am yang tetap karena keumumannya, makna am yang dimaksudkan makna khusus, makna am yang maknanya dikhususkan sunnah, lalu juga an-nas terkait teks, lalu juga makna lahir, makna global atau makna mujmal, makna yang diperinci atau mufassal, makna yang ditunjukkan oleh konteks pembicaraan mantuq, makna yang dapat dipahami dari konteks pembicaraan atau yang disebut mafhum, lalu juga muhkam dan mutasyabih,
dan juga nas yang maknanya tersembunyi atau muskil, nasikh mansukh, serta muqaddam dan muakhkhar. Ruang lingkup selanjutnya yang dibahas dalam ulumul Quran yaitu persoalan makna-makna yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran. Kata-kata yang terpisah atau berpisah, al-fasl, atau yang bersambung, al-wasl, uraian singkat, jaz, uraian panjang, itnab, kemudian kata-kata yang uraian seimbang, musawah, serta kata-kata yang pendek yaitu qasar. Lalu juga tentu lain ruang lingkup pembahasan dalam ulumul Quran juga dibahas di dalamnya, yaitu cabang-cabang ulumul Quran yang dijadikan pokok bahasan dalam mempelajarinya, yang meliputi antara lain adabut tilawah, tajwid, mawatin al-nuzul, tawarikh an-nuzul, asbabun nuzul, qiraat, gharibul Quran, i'rabul Quran, wujuh wa an-nadhair, ma'rifah wal muhkam wal mutasyabih, dan lain-lain. Selanjutnya tentu dalam perkembangannya ulumul Quran memiliki perkembangan yang sangat luar biasa. Ada sisi sejarah yang harus kita lihat. Perkembangan ulumul Quran tentu tidak terlepas dari waktu kapan Al-Quran diturunkan pertama kali sampai kemudian menjadi sebuah mushaf. Tidak ada yang tahu persis kapan ulumul Quran menjadi sebuah disiplin ilmu. Namun menurut beberapa ahli, ulumul Quran diperkenalkan pertama kali oleh Ibnu Al-Marzubin yang wafat pada tahun 309 Hijriah. Fase-fase sejarah perkembangan Al-Quran singkatnya melewati fase pertama yaitu masa Rasulullah SAW. Yang berikutnya adalah masa Khulafaur Rasyidin. Yang berikutnya adalah masa sahabat dan tabi'in. Yang berikutnya adalah masa pembukuan atau tadwin. Yang terakhir adalah masa modern atau kontemporer. Lalu manfaat atau urgensi atau betapa pentingnya ulumul Quran atau tujuan mempelajari Al-Quran itu akan saya uraikan beberapa manfaat serta urgensi dan tujuan terkait mempelajari ulumul Quran. Yang pertama adalah untuk menambah hazanah ilmu pengetahuan yang penting yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Yang berikutnya untuk membantu umat Islam dalam memahami Al-Quran dan menarik kesimpulan atau menarik sebuah kesimpulan hukum dan adab dari Al-Quran serta mampu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang berikutnya yaitu untuk mengetahui sejarah kitab Al-Quran dari aspek turunnya atau nuzulnya, periodisasinya, tempat-tempatnya, cara pewahyuannya, waktu dan kejadian-kejadian yang melatar belakangi kemudian diturunkannya ayat atau wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu berikutnya terkait manfaat serta urgensi yang berkaitan dengan mempelajari ilmu ulumul Quran, yaitu menciptakan kemampuan dan bakat kita sebagai seorang muslim untuk menggali pelajaran, hikmah, dan hukum dari Al-Quranul Karim itu sendiri. Lalu berikutnya manfaat untuk mempelajari ulumul Quran. Dari mempelajari ulumul Quran yaitu ulumul Quran bisa kita jadikan sebagai senjata dan tameng untuk menangkis tuduhan dan keraguan pihak lawan atau orang-orang yang lain yang tentu menyesatkan tentang isi atau melencengkan isi Al-Quran dari kandungan Al-Quran itu sendiri. Pertanyaannya, di manakah letak urgensi terkait tujuan mempelajari ulumul Quran? Letak urgensi dalam mempelajari ulumul Quran terdapat pada pemahaman yang baik terhadap ilmu ini, ilmu Al-Quran itu sendiri. Pemahaman yang baik terhadap ulumul Quran ini merupakan neraca yang sangat akurat dan dapat dipergunakan oleh mufassir atau ahli tafsir dalam memahami firman Allah
dan mencegahnya secara umum untuk melakukan kesalahan dan kedangkalan dalam tafsir Al-Quran. Ulumul Quran sangat erat kaitannya dengan ilmu tafsir. Seseorang tentu tidak akan mungkin atau tidak akan mudah dapat menafsirkan Al-Quran dengan benar tanpa mempelajari ulumul Quran. Tujuan utama ulumul Quran adalah untuk mengetahui arti-arti dari untaian kalimat Al-Quran itu sendiri, penjelasan ayat-ayatnya dan keterangan makna-maknanya, dan hal-hal yang samar, mengemukakan hukum-hukumnya, dan selanjutnya melaksanakan tuntunannya untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat serta ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya itulah paparan singkat dari saya seputar pengantar studi Al-Quran atau pengantar ulumul Quran pada Bapak dan Ibu mahasiswa pendidikan jarak jauh pendidikan agama Islam Yayasan Syekh Nurjati Cirebon. Kiranya dapat mengambil beberapa poin penting dari apa yang saya sampaikan. Kita akan bertemu di lain waktu, kesempatan yang akan datang, masih dalam seputar mata kuliah studi Al-Quran. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.